Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, kembali lagi dalam channel saya. Ya, tetap tetap stay tune ya, tetap setia ya nonton channel saya. Namun saya doakan para viewers selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita berdoa semoga pandeminya segera berakhir ya. Karena bete kita di rumah dulu ya, kalian juga pasti sama. Pasti di antara kalian pastinya berat badannya naik karena makan mulu, rebahan, makan, rebahan, tidur. Tapi jangan patah semangat karena saya masih semangat tentunya untuk memberikan konten tentang sejarah. Walaupun ya masih bentuknya sangat sederhana sekali ya, viewers sekalian. Tapi saya tetap ingin disupport oleh kalian dengan like, share, subscribe channel saya, dan jangan lupa untuk klik loncengnya untuk menantikan video-video baru dari saya juga tentunya. Oke, viewers, pada part sebelumnya, part ketiga, kita sudah membahas tentang perjanjian Versailles walaupun tidak secara eksplisit karena ya tadi ya waktunya terbatas. Karena saya juga nggak mau bikin videonya terlalu panjang. Karena ya materinya juga panjang banget sih. Makanya saya bagi dalam beberapa bagian. Nah, pada video sebelumnya kita membahas tentang perjanjian Versailles yang sangat merugikan bagi pihak yang kalah, khususnya Jerman, ya, khususnya Jerman yang mengakibatkan Jerman itu dihukum sehukum-hukumnya yang paling nafsu adalah Prancis. Ya, karena mereka juga memiliki dendam yang cukup kuat ya terhadap orang-orang Jerman. Oke. Nah, yang mau saya bahas adalah mengenai dampak. Dampak dari Great War atau Perang Dunia Pertama. Salah satunya yang muncul di sini adalah flu Spanyol akibat mobilitas manusia saat perang terjadi. Nah, ini menarik gitu. What is connection ya? Apa hubungannya? What is relation? Apa hubungannya antara Perang Dunia Satu dengan flu Spanyol atau pandemi flu Spanyol? Jadi ingat corona sekarang ya. Jadi penyebabnya ada kata kunci situ adalah mobilitas manusia. Nah, berhubung kalau kalian viewers kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya kan memperhatikan tentang perang parit yang jorok. Nah, itu salah satunya. Namun yang jelas kuncinya dari mobilitas manusia. Ya, seperti yang kita ketahui, terjadinya mobilitas manusia secara besar-besaran dari satu titik ke titik lain. Yaitu tadi kan karena ada perang di dua front di Eropa, yaitu di bagian barat dan timur. Namun istilah flu Spanyol ini muncul dari seorang jurnalis yang yang sedang meliput wabah flu yang ada di Spanyol. Dan ternyata wabah flu ini ternyata menyebar ke seantero dunia, termasuk ke Hindia Belanda atau Indonesia saat itu yang belum merdeka. Itu menyebar sampai ke wilayah Asia, Afrika, hingga ke Amerika Serikat. Yang tentunya ini menjadi dampak yang sangat luar biasa. Dampak dari Perang Dunia ke-1. Oke. Jadi kalau kita bicara sejarah ya kan saya sudah bilang, tidak hanya membahas tentang namanya perang, politik, kekuasaan, tapi bicara tentang penyakit juga menarik karena ada sejarahnya juga. Selanjutnya, munculnya negara baru. Saya pernah menyatakan munculnya wajah-wajah baru atau muka baru dalam peta, yaitu munculnya negara Polandia, Cekoslovakia, Uni Soviet, Yugoslavia, Irak, dan Arab Saudi. Dan sesungguhnya nggak ini aja, banyak banget negara-negara baru yang muncul sebagai akibat dari Perang Dunia Pertama. Munculnya benih konflik di Timur Tengah. Apa nih dari tadi saya menyampaikan, Anda menyampaikan, Bapak menyampaikan tentang konflik Timur Tengah. Ini adalah salah satunya konflik Palestina.
Israel Palestina. Jadi ceritanya adalah wilayah Timur Tengah waktu itu didominasi oleh Kesultanan Ottoman. Nah, karena Inggris, Prancis berperang dengan Ottoman dan sempat gagal, ya, Sekutu sempat gagal dalam serangan ke Selat Dardanella kalau nggak salah namanya, dan ingin menguasai Konstantinopel atau Laut Hitam supaya meringankan beban pasukan Rusia ketika itu. Di mana sebelumnya terdapat perjanjian rahasia. Perjanjian rahasia yang apabila perang berakhir, wilayah-wilayah kekuasaan Turki yang ada di Turki itu, yang dimiliki Turki, akan dibagi-bagi kepada Inggris, Prancis, dan Rusia. Cuman sayangnya Rusia nggak kebagian karena keburu ganti bendera itu kan. Nah itu contohnya adalah perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot ini antara menteri Inggris dan Prancis yang menyatakan bahwa wilayah-wilayah Inggris itu meliputi Transjordania, kemudian Yerusalem dan lain sebagainya, sebagian Yerusalem dan wilayah Irak dan lain sebagainya. Kemudian Prancis dapat wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon dan Suriah. Selain itu, muncullah masalah soal deklarasi Balfour atau Yahudi. Nah, karena ketika perang ini terjadi, Inggris tidak hanya menjanjikan wilayah tersebut kepada orang-orang Arab yang notabene sesungguhnya orang-orang Arab ini secara suku Arab itu udah enggan berkolaborasi atau di bawah kekuasaan Turki. Karena apa? Karena Turki semakin lama semakin sekuler. Semakin lama semakin sekuler pemerintahannya dan dikhawatirkan akan mengganggu tradisi golongan-golongan tradisionalis di kawasan Arab menjadi terganggu gitu. Jadi daripada gitu mendingan udah kita lepas aja dari Turki. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Inggris melihat peluang tersebut, akhirnya mengirim salah satu perwira yang bernama Lawrence itu untuk menjalin hubungan dengan Hussein atau Faisal gitu. Saya agak lupa namanya. Salah satu pemberontak Arab untuk bisa bergabung dengan janji wilayah seperti Palestina itu sekarang akan menjadi milik mereka. Namun yang tidak diketahui baik oleh Lawrence sendiri ataupun orang-orang Arab, Inggris juga bermain mata dengan kelompok Zionis atau orang Yahudi yang juga dijanjikan agar apabila mereka membantu orang-orang Yahudi membantu mereka, Inggris dalam hal ini dalam perang, mereka akan diberikan hal yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai politik adu domba mungkin, atau ya politik main mata itu, main mata antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka tak heran konflik inilah yang membuat kenapa konflik Palestina Israel ini nggak ada habis-habisnya. Ya akar permasalahannya ya salah satunya dari Perang Dunia Pertama. Gitu. Dan ini yang membuat ya tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini ya. Seperti itu. Itu gambarannya. Oke. Muncul dan berkembangnya paham ideologi. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, muncullah ideologi, mulai berkembangnya komunisme. Wah, ke Eropa. Setelah lahirnya Uni Soviet, muncullah namanya Komintern, komunisme internasional. Kemudian muncullah tandingannya bernama fasisme. Yang pertama kali muncul yang berdasarkan yang saya tahu di Italia. Dan munculnya Heil Hitler ya. Tuan Hitler itu mengusung Nazi. Nah, munculnya ini akibat dari
Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Perang Dunia Pertama ini munculnya paham-paham komunisme, fasisme, bahkan hingga munculnya chauvinisme yang berlebihan lah, gambarannya itu contoh. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa bisa muncul fasisme di Jerman? Ya kembali lagi, mereka korban sakit hati oleh politisi yang berhubungannya dengan ini. Berubahnya Jerman dari monarki menjadi republik bernama Weimar. Nah, jangan salah, sebelum Jerman kalah perang, terjadi revolusi juga yang akhirnya membuat Yang membuat Raja Kaisar Jerman Wilhelm II ini didongkel dari kekuasaannya, yang membuat Wilhelm II ini akhirnya mencari suaka dan diterima di Belanda. Tapi kenapa Belanda menerimanya? Karena ya menjaga hubungan relasi dinasti gitu loh. Salah satunya itu. Makanya ketika Jerman kaisarnya turun tahta, menyingkir, Jerman berubah menjadi sebuah republik Weimar yang dipimpin, saya lupa pimpinannya karena saya masih cari referensi tertulisnya karena masih saya tonton sih. Kalian bisa cari ya referensi videonya di YouTube tuh banyak. Salah satunya itu. Baru tentang fase periode 1919 sampai 1937-38. Itu bisa kalian temukan. Berubahnya Jerman dari monarki menjadi republik. Kemudian ya korban jiwa pasti banyak. Dan munculnya gerakan-gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Ya, salah satunya tokoh-tokoh pribumi kita yang kuliah di luar negeri, tahu perkembangan dunia, tahu tentang 14 point ini, yang membuat para pelajar-pelajar ini akhirnya tercerahkan untuk membebaskan rakyatnya. Ya kayak Hatta, Soekarno, Ho Chi Minh, Nehru, Gandhi, dan sebagainya. Itu. Terakhir, berkembangnya teknologi dalam berbagai bidang akibat Perang Dunia Pertama. Nah, ini menarik. Seperti yang kalian harus ketahui pula, penggunaan senjata kimia itu pertama kali digunakan digunakan di Perang Dunia Pertama, yaitu gas beracun. Gas beracun, atau mungkin kalau ada yang nonton Wonder Woman, yaitu fiksinya seperti itulah. Jadi penggunaan gas beracun itu sering digunakan di Perang Dunia Pertama. Baik itu melalui udara atau penerjunan udara, ataupun melalui meriam artileri. Gas-gasnya seperti apa? Kayak gas mustard yang modelnya kayak gas air mata atau gas tidur dan sejenisnya ya, yang tujuannya apa sih? Untuk melumpuhkan musuh. Selain itu, berkembangnya teknologi penerbangan. Ya, muncullah penerbang-penerbang tempur. Penerbang-penerbang tempur. Seperti yang legendaris tentunya adalah Manfred von Richthofen, atau yang dikenal sebagai Red Baron. Red Baron ini adalah pilot Jerman yang paling terkenal. Bahkan ketika dia ditembak jatuh pesawatnya, jenazahnya dikuburkan secara terhormat oleh sekutu. Wow, luar biasa. Namun yang jelas, penggunaan pesawat menjadi titik awal berkembangnya teknologi aviasi. Mulailah muncullah nama-nama keren seperti Fokker, Rolls-Royce engine, ya kan? Kemudian munculnya Messerschmitt, Henkel, kemudian Boeing. Ya, Boeing. Boeing akhirnya muncul sebagai pemain pesawat. Walaupun tidak banyak yang tahu, Boeing pada awalnya adalah seorang tukang kayu. Oke, itu gambarannya. Teknologi pesawat terbang berkembang, kemudian maju. Kemudian apalagi digunakannya tank, ya, kendaraan lapis baja. Mark berapa ya, saya lupa, Mark 4 atau berapa, pokoknya sebutannya Matilda dah. Pokoknya bentuknya tanknya masih agak aneh, tapi ini cikal bakal bahwa nanti perang berikutnya akan lebih dinamis, bukan statis seperti perang Parit.
Walaupun sesungguhnya Jerman juga mempraktekkan perang dinamisnya, walaupun itu sudah terlambat. Siapa penggagasnya? Salah satunya adalah jenderal masa depan bernama Erwin Rommel, yang ketika itu masih seorang letnan. Nah, kemudian ada Guderian dan sebagainya. Nah, penggunaan tank adalah salah satu bentuk inovasi bagaimana untuk menyerang musuh dengan keadaan terlindungi sekaligus menyerang. Nah, itu konsep itu yang digunakan. Jadi muncullah tank, tank atau kendaraan lapis baja. Kemudian motorisasi. Nah, ketika itu di Eropa Perang Dunia Pertama, penggunaan kuda itu sangat masif. Karena apa? Itu bagian dari kavaleri. Sampai akhirnya berkembangnya sepeda motor, truk dan sebagainya itu jadi peran penting yang sangat vital dalam perang ke depan. Jadi perang dunia pertama ini bukan berarti perang yang jadul. Ya, konsep jadulnya mungkin dari konteks pemikiran era modern sekarang, tapi pada saat itu yang paling sophisticated, paling canggih itu loh pada masanya. Oke. Itu gambarannya para viewers. Jadi selain itu apalagi yang kita gunakan dalam perang dunia pertama adalah radio komunikasi. Nah, Jerman adalah salah satu pelopor dari penggunaan teknologi radio komunikasi atau saluran komunikasi rahasia. Seiring dengan berkembangnya teknologi radio, elektronik, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke, apalagi perkembangan teknologi dalam berbagai bidang selain tadi senjata, pesawat, kesehatan juga sama ya. Berkembangnya teknologi kesehatan yang lebih baik lagi. Salah satunya masker. Di mana Jerman mengembangkan masker yang bernama Gumimask. Gumimask ini adalah masker karet yang bahan dasarnya karet alam, kemudian dipakai untuk menutupi kepala dan bisa bernafas. Itu contoh. Oke. Apabila para viewers ada yang belum jelas atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, diisi kolom komentarnya ya. Semoga saja video ini bermanfaat. Selanjutnya, terakhir, ini sebagai tambahan saja buat para viewers. Referensi tambahan untuk materi ini bisa kalian cari dari artikel-artikel baik cetak ataupun elektronik ya. Walaupun ya ini tidak saya sarankan ya karena kita masih COVID. Mungkin kalau ada yang bisa ke perpustakaan macam perpustakaan nasional ataupun perpustakaan daerah di sekitar kalian, mungkin kalian bisa menemukan artikel-artikel yang berhubungan tentang Perang Dunia Pertama. Dan tentunya kalian bisa mengunjungi beberapa website seperti Rumah Belajar ya. Ini saya harap konten ini bermanfaat bagi pelajar-pelajar di Indonesia. Konten Rumah Belajar dan juga kalian bisa mencari film atau video tentang Perang Dunia Pertama melalui YouTube. Mungkin saya bisa rekomendasikan seperti carilah kata kunci bernama Apocalypse World War One. Oh ya, Apocalypse. Saya ulangi, Apocalypse Perang Dunia 1 ataupun dokumenter sejenisnya. Oke. Selain itu, kalian bisa kunjungi website seperti historia.id ataupun apa ya? Ya salah satunya historia.id ya. Historia.id atau channel mungkin kalau kalian tertarik kalian bisa tonton channel seperti Inspect History ataupun sejenisnya tentang Perang Dunia Pertama sekaligus dampak-dampaknya. Itu banyak loh. Jadi jangan terpaku hanya pada satu referensi. Karena apa? Karena wawasan kita harus dibuka. Ibaratkan membuka hati seseorang. Yeah. Wuhu. Aye. Oke. Terakhir, saya ucapkan terima kasih bagi para viewers yang setia dengan menonton channel ini dari part 1 sampai selesai. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila video-video saya ini masih atau materi yang saya tampilkan masih banyak kekurangannya, baik dari cara saya berbicara
maupun cara saya menampilkannya. Itu. Namun, saya juga mohon doanya kepada para viewers agar membantu saya juga dengan like, comment, share, and subscribe channel ini. Bantu saya untuk bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi karena maklum ini masih sederhana, bahkan peralatannya pun masih sederhana sekali. Itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan viewers selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap hidup, jangan lupa makan, dan bye bye. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.